Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan kuesioner analisa SWOT kedai semoga sukses. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Ardiansyah. Saya Naurame Syafira. Saya Marsha Aulia Putri. Saya Anjana Siti Salima. Saya Verlia Citra. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pertama-tama latar belakang, yaitu perkembangan gaya hidup masyarakat perkotaan, khususnya anak muda, meningkatkan kebutuhan akan kafe sebagai ruang sosial untuk bersantai, berkumpul, dan beraktivitas produktif. Di Surabaya, pertumbuhan kafe yang pesat membuat pesaing usaha semakin ketat, sehingga setiap kedai dituntut memiliki keunggulan kompetitif. Kedai Semoga Sukses Surabaya hadir sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan fungsional, khususnya bagi anak muda dan mahasiswa. Kedai ini ramai dikunjungi terutama pada sore hingga malam hari, bahkan menjadi salah satu pilihan favorit untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas. Kesuksesan tersebut didukung oleh strategi yang sesuai dengan target pasar, seperti suasana santai, harga terjangkau, dan konsep yang merakyat. Oleh karena itu, analisis SWOT diperlakukan untuk mengkaji posisi dan strategi kedai Semoga Sukses. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor internal dan eksternal. Tabel 1 yaitu identifikasi faktor internal kekuatan strength. Faktor pertama yaitu faktor A, kualitas produk. Kode A1 yaitu identifikasi faktornya menu di kedai Semoga Sukses memiliki rasa yang konsisten. Untuk kode A2 yaitu kualitas menu di kedai Semoga Sukses sangat direkomendasikan. Selanjutnya yaitu faktor B, layanan pelanggan. Untuk kode B1, staf ramah dan responsif saat melayani pesanan dan permintaan. Untuk kode B2, masalah dan keluhan pelanggan ditangani dengan cepat dan efektif. Faktor C yaitu suasana lokasi. Kode C1, suasana di kedai Semoga Sukses nyaman dan membuat ingin berlama-lama. Untuk kode C2, tata letak kedai seperti jarak antar meja tidak berdempetan hingga tidak membuat sesak. Faktor D yaitu aksesibilitas lokasi. Kode D1 yaitu lokasi mudah dijangkau dan kode D2 ketersediaan area parkir memadai dan aman. Selanjutnya yaitu faktor E, harga produk. Untuk kode E1, harga menu sesuai dengan kualitas. Dan kode E2, promosi kedai Semoga Sukses menarik dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu tabel 2, identifikasi faktor internal, kelemahan, weakness. Faktor A, waktu tunggu. Kode A1 yaitu pesanan datang terlambat atau lama. Kode A2, proses antrian saat pemesanan tidak efisien dan lambat. Untuk faktor B, variasi menu. Kode B1, menu kurang beragam atau terbatas. Untuk kode B2, sering kehabisan stok menu favorit pelanggan. Faktor C yaitu fasilitas. Kode C1, fasilitas penting seperti Wi-Fi atau seperti kontak AC sering tidak berfungsi atau kurang memadai. Faktor D yaitu komunikasi pemasaran. Kode D1, informasi menu baru dan promosi sulit ditemukan. Untuk kode D2 yaitu sulit menghubungi untuk reservasi atau keperluan lain pelanggan. Faktor E, metode pembayaran. Untuk kode E1, kendala saat pembayaran digital. Kode E2, pilihan metode pembayaran digital terbatas. Selanjutnya yaitu tabel 3. Identifikasi faktor eksternal peluang atau opportunities. Untuk faktor A yaitu layanan pesan antar. A1 identifikasi faktornya yaitu layanan pesan anti food dan menarik pelanggan. Kode A2 yaitu sedia layanan pesan antar meningkatkan frekuensi pelanggan. Selanjutnya yaitu faktor B, kolaborasi. Dengan kode B1 yaitu menyediakan live musik dan komunitas reguler seperti kelas kopi dan
Untuk kode B2 itu kolaborasi lokal lain menawarkan produk atau acara bersama. Untuk faktor C yaitu menu sehat. Dan kode C1 itu menyediakan menu sehat dan ramah diet. Selanjutnya kode C2 yaitu gaya hidup sehat pelanggan. Untuk faktor D yaitu digitalisme teknologi. Dengan kode D1 yaitu menyediakan pemesanan via online, service, kios. Dan untuk kode D2 yaitu sedia WiFi stabil dan cepat. Selanjutnya yaitu faktor E, produk tambahan. Dengan kode E1 yaitu menyediakan merchandise kedai seperti tumbler dan biji kopi kemasan. Untuk kode E2 yaitu menjual produk pelengkap seperti kue kering dan cemilan khas. Selanjutnya untuk tabel 4, identifikasi faktor eksternal ancaman atau threats. Faktor A, persaingan kedai. Kode A1 yaitu konsep kedai serupa dan lebih menarik. Dan kode A2 yaitu kedai lain menu lebih lengkap dan lokasi lebih dekat. Untuk faktor B yaitu cuaca dan iklim. Dengan kode B1 yaitu cuaca buruk mengurangi niat pelanggan datang langsung. Dan kode B2 yaitu ruang tunggu atau area tertutup sangat saat cuaca buruk. Selanjutnya yaitu faktor C, kondisi ekonomi dan harga. Dengan kode C1 yaitu kenaikan bahan pokok mempengaruhi keputusan pelanggan jajan di luar. Dan kode C2 yaitu kenaikan harga menu. Selanjutnya yaitu faktor D, kesehatan dan lingkungan. Dengan kode D1 yaitu isu kesehatan mempengaruhi pilihan menu tertentu. Dan kode D2 yaitu penggunaan kemasan plastik berlebihan menjadi perhatian pelanggan. Selanjutnya yaitu faktor E, tren terbaru. Dengan kode E1 yaitu tren minuman dan tempat nongkrong berubah. Dan kode E2 yaitu viral kedai baru karena tren di media sosial. Selanjutnya adalah eh, analisis skor SWOT. Di sini sudah ada contoh tabel dari salah satu SWOT yang dimana berisi bobot, rating, dan skor. Skor ini dicari dengan cara mengalihkan bobot dengan rating, yang dimana bobot dan rating ini dicari dengan cara menjumlahkan per faktor dibagi dengan total seluruh faktornya. Seperti itu. Nah, hasil dari seluruh SWOT, hasil dari analisis nilai skornya adalah seperti pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya, nah ini adalah nilai skor dari semua SWOT yang dimana kekuatan nilai skornya adalah 0,100, kelemahan minus 0,100, peluang 0,100, dan ancaman minus 0,100. Dari nilai skor ini bisa digambarkan dalam diagram analisis SWOT seperti slide selanjutnya. Diagram ini menggambarkan di mana setiap SWOT itu memiliki saling keberhubungan. Jadi kalau semisalnya ada kekuatan yang dimana bisa menutup kelemahan atau kelemahan bisa ditutup dengan peluang itu tadi. Contohnya seperti pada matriks yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya. Nah, pada matriks SWOT dan analisisnya kali ini yaitu untuk opportunities, yaitu pada strengths-nya yang kuadran 1 itu strateginya yaitu memanfaatkan kualitas menu yang konsisten dan direkomendasikan pelanggan S1, S2 untuk memperluas layanan pesan antar agar menjangkau lebih banyak pelanggan. Terus yang kedua yaitu mengoptimalkan suasana kedai yang nyaman dan pelayanan ramah. S3, S4, dan S5 dengan menghadirkan live musik dan komunitas reguler. Selanjutnya yaitu menggunakan promosi menarik dan harga sesuai dengan kualitas. S10 dan S11 untuk mendukung tren gaya hidup sehat dan ramah diet. Untuk O5 mengembangkan pemesanan online, Wi-Fi stabil,
guna mendukung sistem pemesanan online dan self-service. Memanfaatkan brand kedai dan loyalitas pelanggan untuk menjual merchandise dan produk pelengkap. Untuk weakness pada kuadran 2, strategi WO-nya yaitu mengatasi proses antrian yang lama, W2, dengan menerapkan sistem pemesanan online dan self-service. O7, mengurangi menu yang kurang beragam. W3, dengan berinovasi menu berbasis gaya hidup sehat. Mengatasi sering kehabisan stok. W4, melalui kerjasama kolaborasi bisnis lokal. Selanjutnya, memperbaiki kurangnya informasi promosi. W7, dengan memanfaatkan media digital dan layanan pesan antar online. Yang terakhir yaitu menyediakan lebih banyak opsi pembayaran digital. O2, untuk mengatasi kendala pembayaran digital pada W9 dan W10. Selanjutnya yaitu traits kuadran 3, strategi ST. Mempertahankan kualitas menu dan pelayanan S2, S3 untuk menghadapi persaingan kedai lain yang lebih menarik, atau T1 dan T2. Menggunakan harga sesuai kualitas, A10 untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Selanjutnya yaitu mengapalkan menu sehat dan ramah diet S2 untuk menyesuaikan isu kesehatan pelanggan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan promosi dan suasana kedai agar tetap menarik meski nongkrong berubah. Selanjutnya yaitu mengurangi dampak isu lingkungan dengan inovasi kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu kuadran 4, strategi WT, tingkatkan manajemen stok dan variasi menu untuk mengurangi dampak persaingan kenaikan harga bahan baku pada T2 dan T5. Selanjutnya itu memperbaiki fasilitas penting seperti WiFi dan toilet W5, W6 agar tidak ditinggalkan pelanggan karena kompetitor lebih tinggi pada T1. Mempercepat sistem antrean dan pelayanan pada W2 untuk menghindari penurunan minat pelanggan saat kondisi ramai atau cuaca buruk pada T3 dan T4. Menyederhanakan akses informasi dan reservasi pada W7 dan W8 agar tidak kalah dalam persaingan digital dan tren viral pada T10. Menambah metode pembayaran digital pada W9 dan W10 agar tetap relevan dengan perubahan perilaku konsumen. Kesimpulan, hasil analisis SWOT kedai semoga sukses dari pendapat 50 responden melalui penyebaran Google Form dapat disimpulkan bahwa 1. Kedai semoga sukses memiliki kekuatan internal yang dominan, terutama pada kualitas menu yang konsisten, pelayanan staf yang ramah dan responsif, suasana kedai yang nyaman, lokasi yang mudah dijangkau, serta harga yang sesuai dengan kualitas produk. 2. Kekuatan tersebut memberikan nilai tambah dan daya saing dalam menarik serta mempertahankan pelanggan di tengah persaingan usaha kuliner. 3. Terdapat beberapa kelemahan internal yang perlu segera diperbaiki, seperti waktu tunggu pesanan yang lama, proses antrean yang belum efisien, keterbatasan variasi menu, sering kehabisan stok, serta fasilitas dan metode pembayaran digital yang belum optimal. Keempat, dari sisi eksternal, kedai semoga sukses memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama melalui layanan pesan antar online, pemanfaatan teknologi digital, penyediaan menu sehat, kolaborasi dengan komunitas atau bisnis lokal, serta pengembangan produk tambahan. 6. Pemanfaatan peluang tersebut dapat meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. 7. Kedai juga menghadapi ancaman eksternal seperti persaingan dengan kedai sejenis yang memiliki konsep lebih menarik, perubahan tren tempat nongkrong, pengaruh cuaca terhadap kunjungan langsung, kenaikan harga bahan pokok, serta isu kesehatan dan lingkungan. 8. Berdasarkan matriks SWOT, strategi SO, Strength Opportunity, menjadi strategi utama yang paling sesuai untuk diterapkan. Dengan memaksimalkan kekuatan internal guna memanfaatkan peluang eksternal. 9. Strategi WO, ST, dan WT tetap diperlukan sebagai langkah pendukung untuk meminimalkan kelemahan internal serta mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul. 10. Secara keseluruhan, penerapan strategi yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT diharapkan dapat meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan usaha kedai semoga sukses di masa mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sudah guys, berhenti rekam. Oke.